Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi ke part tutorial 3D yang ketiga. Pada part 1 dan 2 kita udah berhasil menginstal 3D VR di komputer kita masing-masing. Dan kita juga sudah berhasil melakukan running example data yang sudah diberikan oleh 3D VR. Nah, pada video ini kita akan mencoba nih menggunakan data kita sendiri. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan data tutupan lahan yang akan dibentuk menjadi model 3 dimensi LOD1. Kenapa sih kita mau pakai data kita sendiri ya? Kita mau melihat nih 3D VR ini bisa nggak sih kalau kita menggunakan data kita sendiri yang masih ada kesalahan, masih belum rapi, tidak seperti data example data yang diberikan oleh 3D VR yang sudah sangat rapi, terbebas dari kesalahan dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan ya data tutupan lahan yang teman-teman punya. Nanti saya menggunakan data tutupan lahan di daerah ITB Jatinangor. Kira-kira ada 3 step yang akan kita lakukan pada video ini. Yang pertama adalah membuat point cloud dari DSM tutupan lahan. Kemudian kita akan klasifikasi point cloud berdasarkan ASPRS Reader Classification. Yang terakhir adalah export point cloud ke format .las. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki data point cloud di daerah teman-teman, step 1 ini nggak usah teman-teman lakuin. Nah, bagi teman-teman yang belum punya point cloud tapi harus punya DSM, nah step 1 ini harus dilakuin. Karena 3D VR tuh mengharuskan input elevasi ketinggiannya tuh menggunakan point cloud. Jadi harus punya data point cloud. Nah, oleh karena itu, untuk yang masih punya DSM, kita bisa mengakali dengan cara ya kita membuat point cloud dari DSM tersebut. Kira-kira nanti kita akan menggunakan software QGIS, SagaGIS, dan Cloud Compare. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan step ini, mohon dipersiapkan software-softwarenya QGIS, SagaGIS, dan Cloud Compare. Oke, langsung aja kita masuk ke QGIS ya. Kita import dulu data tutupan lahan kita. Di sini saya sudah menyiapkan data tutupan lahan. Langsung aja masukkan ke QGIS-nya. Nah, ini ya, tadi saya menggunakan data tutupan lahan di daerah ITB Jatinangor. Ini teman-teman sesuaikan ya datanya. Stepnya sama kok. Ini kalau kita lihat atributnya, ada object ID, layer, fit code, shape length, shape area, set min, max, dan min. Kira-kira layer mana yang akan kita pakai? Nah, ada 3 layer yang kita pakai nanti ya. Yang pertama object ID sebagai objek uniknya, ada layer, dan ada satu atribut lagi yaitu kelas yang akan kita tambahkan nanti. Kelas ini berfungsi untuk memberikan inputan kepada point cloud hasil ekstrak dari DSM nanti untuk dilakukan klasifikasi point cloudnya. Nah, step pertama apa teman-teman? Step pertama adalah kita memisahkan layer tutupan lahan ini satu persatu. Maksudnya gimana? Ini kan masih menjadi satu SAP ya. Ada transportasi, non vegetasi, bangunan, dan sebagainya. Kita harus memisahkan satu tutupan ini menjadi satu file. Oke, kita fokus ke layer. Nah, yang pertama kita select dulu nih semua bangunan yang ada di atribut ini. Kita select semua, kita pastikan gak ada yang belum terselect. Nah, kalau udah, kita export layer ini yang selected saja. Save selected feature as. Kemudian formatnya adalah SAP. Nah, di sini saya sudah bikin folder bangunan. Namanya adalah bangunan. Oke, kalau udah, oke. Nah, udah ya, ke select. Kita lakukan lagi ke layer selanjutnya, yaitu adalah daerah non vegetasi. Kita export juga. Misalkan di sini non vegetasi. Dan begitu juga layer-layer selanjutnya ya. Oke, vegetasi. Nah, karena ini prosesnya cukup lama, saya skip aja ya sampai ke
tutupan lahan sudah memiliki filenya sendiri-sendiri. Oke, teman-teman dilakukan export selection tadi ya. Nah, ini saya sudah melakukan export selection 5 kelas tutupan lahan ya. Ada bangunan, vegetasi, non-vegetasi, perairan, dan transportasi. Nah, setelah ini kita akan mencoba menambahkan atribut kelas pada tiap layer tutupan lahannya. Nah, teman-teman sekarang buka Google-nya, kemudian ketikkan ASPRS Leader Classification, kemudian pada paling atas itu ada PDF milik ASPRS yang berisi specification ya. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai halaman 98, nanti ada tabel ASPRS Standard Leader Point Class. Nah, nanti kita akan mengacu ke sini ya untuk penamaan kelas tutupan lahannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama mungkin building dulu ya. Building adalah memiliki kelas 6. Oke. Pada layer building, bangunan, kita tambahkan atribut baru yang bernama kelas. Formatnya integer aja nggak apa-apa karena kita cuman menambahkan 1. Nah, pada atribut kelas ini kita akan menambahkan value 666 semua. Nah, biar cepet ini kalian pilih yang kelas pada ini kolom ini, kemudian ketikkan 6 di sini. 6, kemudian klik update all. Jadi otomatis sudah mengenerate value 6 pada semua layer di atribut kelas. Kalau udah, kalian save, matikan edit, kemudian lanjut di misal vegetasi ya. Vegetasi juga sama, tambahkan kelas. Kita balik lagi ke Google-nya. Nah, di sini vegetasi ada 3 ya, ada low, medium, sama high. Karena kita di sini memiliki, nah di sini kita memiliki banyak jenis vegetasi ya, tapi didominasi oleh kebun dan semak belukar. Jadi kita mungkin menggunakan medium vegetation, yaitu kelasnya adalah 4. Oke, kita tambahkan saja sama kayak tadi. Ini kita pilih yang kelas. Di sini kita ketikkan 4, update all. Oke, sudah save, matikan edit. Kita lanjut ke non vegetasi. Non vegetasi di sini kita lihat adalah area terbuka, trotoar, dan lapangan. Nah, untuk area terbuka ini kita menggunakan kelas yang ground, yaitu 2. Sama kayak tadi, ini pilih kelas 2, update all, save, matikan edit. Silang. Lanjut ke perairan. Perairan stepnya masih sama, kelas. Kita lihat lagi ya ke PDF-nya. Water. Di mana water? Ini 9. Perairan memiliki kelas 9. Kelas 9. Matikan edit. Nah, yang terakhir adalah transportasi. Apa tuh transportasi? Kebanyakan adalah jalan ya, jalan setapak dan area parkir. Tambahkan kelas. Oke. Nah, di sini kita menggunakan kelas yang road ya, road surface, yaitu kelasnya adalah 11. Oke, kita tambahkan saja 11 di sini. Update all. Save, selesai. Oke. Nah, jadi kita sudah berhasil menambahkan atribut kelas pada tiap layer tutupan lahan. Setelah ini, kita akan masuk ke software baru nih, yaitu SagaGIS. Nah, SagaGIS ini udah include ya saat kalian menginstal QGIS. SagaGIS pasti sudah terinstall juga nih. Jadi kalian buka saja SagaGIS-nya kalian masing-masing ya, SagaGIS gitu. Nah, kita akan melakukan import SAP satu per satu dan data DSM. Nah, yang pertama adalah import dulu data DSM deh. Data DSM. Ini DSM. Kita langsung drag and drop saja. Kemudian kalian
klik saja 2 kali di layarnya sini, 2 kali, kemudian akan muncul tampilan DSM nya. Kalian arahkan dulu ya ke tab data di sini. Ada tools, data, maps, tree, thumbnail. Nah, kalian arahkan ke tab data, kemudian klik 2 kali yang layar ini. Kemudian pertama, mungkin kita akan menambahkan layar bangunan terlebih dahulu ya. Layar bangunan. Langsung drag and drop SHP-nya ya. Yang di drop adalah SHP-nya. Oke, sebentar. Kita ulang SHP. Nah, klik 2 kali. Pilih yang new untuk membuat selection map yang baru. Nah, kita udah berhasil nih mengimport SHP bangunan dan DSM ke dalam Saga GIS. Kemudian apa langkah selanjutnya? Nah, kita akan membuat point cloud dari DSM tapi diklip dengan layar SHP bangunan. Nah, caranya gimana? Simak ya teman-teman. Nanti kita akan melakukan satu persatu nih layar SHP-nya. Jadi nggak bisa semuanya langsung sekaligus. Jadi harus satu-satu. Bangunan dulu, nanti perairan, vegetasi, non vegetasi, dan transportasi. Nah, caranya pergi ke geoprocessing teman-teman. Geoprocessing, kemudian grid, terus gridding, shapes to grid. Jadi kita akan membuat grid dari SHP ini. Grid tersebut akan digunakan untuk pembuatan point cloud. Jadi shapes to grid ini. Kemudian shapes-nya kita pilih yang bangunan, atributnya kita pilih yang kelas. Nah, inilah fungsi atribut kelas teman-teman. Nanti kelas ini yang akan digunakan oleh point cloud untuk klasifikasinya. Nah, kemudian untuk optionnya kita hanya ubah di bagian ini, target grid system kita ubah ke grid or grid system. Grid systemnya kita ubah ke yang ada ini. Nah, grid sama number of value-nya biarin create sama not set. Nah, kemudian oke. Nah, nanti di sebelah kiri akan muncul layar baru ya, 02 bangunan kelas. Ini adalah grid yang akan dipakai oleh point cloud nantinya. Nah, sebelumnya kita ganti dulu nih namanya biar nggak bingung ya. Kalian klik layarnya ini, yang sebelah kiri diklik, kemudian pilih ke setting. Kan ada history, legend, attribute, description, settings. Kalian klik yang settings, kemudian ini ubah namanya menjadi kelas. Nah, karena layer ini akan digunakan point cloud untuk memberikan kelas pada point cloudnya. Nah, kemudian save, apply. Oke. Setelah itu kita akan buat point cloudnya teman-teman. Geoprocessing, shapes, point clouds, conversion, point cloud from grid point. Nah, inilah fungsinya grid point tadi teman-teman. Kalau udah kalian klik aja grid point, grid systemnya kita pilih yang tadi udah kita tentukan di awal. Set value-nya kita pakai DSM 50 cm. Nah, untuk additional values kita klik titik 3 yang ada di kanan teman-teman. Klik, kita tambahkan yang layer kelas. Oke, kalau udah kita oke. Point cloud-nya kita sesuaikan ya, create. Kemudian oke. Nah, ini adalah point cloud ya teman-teman. Point cloud dari DSM. Namun belum keklip sama bangunannya. Nah, setelah ini kita akan melakukan clipping. Nah, tapi kita konsepnya bukan clipping tapi adalah selection and delete. Jadi kan ini bentuknya udah point cloud ya teman-teman, udah point cloud. Kalau kalian ingin cek, kalian pergi ke toolbar yang atas. Ini ada cursor action hitam. Kalian arahkan ke yang sekiranya adalah bangunan. Ini misalnya ini adalah bangunan ya teman-teman. Kita klik kiri, kemudian coba ubah ke atribut. Nah, kalau kalian lihat ini kelasnya sudah berubah menjadi 6. Nah, coba kita klik yang lain. Nah, dia kelasnya bukan 6. Jadi artinya adalah kita sudah berhasil nih mengkelaskan point cloud SHP bangunan menjadi kelas 6. Namun selain bangunan dia kelasnya bukan 6. Nggak apa-apa, karena nanti selain kelas 6 akan kita hapus. Jadi kita akan menyisakan point cloud yang memiliki kelas 6 saja. Bisa dicek lagi ya, misal ini bangunan poinnya 6, ini pohon ya. Tuh, kalau pohon pasti bukan 6. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan selection dan delete point cloud. Nah, masuk ke geoprocessing lagi. Kemudian shapes, selection,
select by attribute numerical expression. Nah, di sini kita akan menseleksi tunggu dulu, kita ubah dulu nama layer point cloud-nya agar tidak menimbulkan kebingungan ya, karena ada dua nama yang sama di sini. Takutnya nanti kita salah pilih ya. Caranya masih sama, kita klik layernya, kemudian ke settings, kita ubah namanya point cloud bangunan. Kalau udah kita save, apply. Nah, udah selesai, kita masuk lagi ke geoprocessing, shapes, selection, select by attribute numerical expression. Nah, kalau gini kita udah udah yakin nih, yang kita pilih adalah point cloud. Ini ya, point cloud bangunan, atributnya adalah kelas. Nah di sini adalah kuncinya teman-teman untuk expressionnya. Tadi kita tahu kelas dari bangunan adalah 6. Di Saga GIS, A ini menunjukkan fieldnya. Jadi kita menuliskan expression menggunakan huruf A ini. Jadi maksudnya, misalkan kita tuliskan A kurang dari 6, artinya kita men-select point cloud di atribut kelas yang nilainya kurang dari 6 gitu misal. Jadi nanti selain yang nilainya 6 akan terselect semua. Nah, oke, kita menggunakan expression seperti ini saja teman-teman, yang sederhana, tidak perlu ribet-ribet. Ini akan menghasilkan selection selain value 6. Kita pilih yang new selection ya teman-teman, new selection. Kalau sudah kita oke, dia akan running ya, yang ini bar hijau ini. Kita tunggu teman-teman. Oke, udah selesai teman-teman, bisa dilihat di bawah ya, ada tool execution succeed. Nah, kita mau cek nih, benar nggak sih kita udah menseleksi point cloud dengan value kurang dari 6 ya. Kita cek dulu. Caranya kalian klik dulu di layar sebelah kiri, kemudian sini ada banyak tab ya, ada history, description, legend, attribute dan sebagainya. Kita mau fokus di bagian description. Nah, ini ada banyak ya, ada name description, file, modify, projection, west, east, south, north, number of points sama selected teman-teman. Nah, kita fokus dua dari bawah, number of point dan selected. Bisa dilihat ya, ada 35 juta 3.596.899 point cloud teman-teman. Dan kita sudah berhasil menseleksi ini ya, 3.266.061 point cloud. Itu adalah point cloud yang nilainya kurang dari 6. Artinya selain kelas bangunan, kita sudah berhasil menseleksi point cloud tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita menghapus nih, agar menyisakan point cloud bangunannya saja. Ke shapes, kemudian ke selection, ke delete selection. Ini kita pilih yang point cloud dan oke. Nah, sisa nih udah selesai ya, udah succeed ya. Kemudian number of point tersisa 330.838 point cloud bangunan. Gimana cara ceknya? Cara ceknya kita tinggal klik 2 kali pada layar sebelah kiri, klik 2 kali, kita new. Nah, kita sudah berhasil nih teman-teman membuat point cloud bangunan. Kalau teman-teman sudah menghasilkan point cloud seperti ini ya, sesuai tutupan atau penggunaan lahan kalian, berarti ini udah bener nih kayak gini. Untuk yang masih belum berhasil ya, mungkin bisa dimundurin lagi videonya, dilihat step-stepnya, tombol mana yang harus diklik, expressionnya bagaimana, harus dikerjakan dengan benar untuk menghasilkan point cloud seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkonversi format point cloud ini menjadi .las. Namun ada catatan teman-teman, di Saga GIS ini dia nggak bisa langsung export ke .las. Kita cek ya, kita cek di sini, klik kanan, save as. Nah, bisa dilihat ya, dia memiliki format .las. Dia hanya memiliki uncompressed point cloud. Jadi ini nggak bisa dipakai di 3D VR, harus formatnya .las. Caranya kita harus konversi dulu ke SHP. Kita ke geoprocessing, ke shapes, kemudian point cloud, conversion, point cloud to shapes. Ini ya.
Kita pilih yang point cloud. Oke. Kan muncul layar baru di sebelah kiri di dalam layar shapes. Kalau ini kita klik kanan, save as, ini dia udah bisa ekspor ke SAP ya. Kita langsung aja, misal ini saya sudah bikin, saya timpa di sini point cloud bangunan.sap, save, yes. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita buka Cloud Compare. Search Cloud Compare. Nah, 3 software yang kita gunakan selama ini teman-teman itu semuanya free, open source, bisa di-download secara gratis di internet. Saga, QGIS, dan Cloud Compare. Kita mau import SAP yang sudah kita bikin ya sebelumnya. Kita pergi ke tutorial, point cloud, SAP. Masukkan ke sini. Yes to all. Nah, ini udah muncul ya SAP bangunan kita. Jadi kalau kalian teman-teman, ini tuh SAP sebenarnya point cloud, cuman formatnya SAP. Sangat rapat ya titik-titik yang sudah dibentuk. Sangat rapat. Kalau kalian pakai mouse, klik kiri dan tahan untuk merotate dan klik kanan untuk menggeser-geser ya. Bisa kalian ekspor dulu ya untuk melihat-lihat hasil point cloud kalian. Sangat rapat. Nah, oke, langsung aja kita konversi ke format .las. Klik kiri di layar ini, klik kiri, kemudian ke file, ke save. Nah, kita simpan point cloud kita dalam format .las, kan sudah muncul ya .las. Kita pilih yang .las ya. Kita save, ini saya sudah bikin, saya timpa aja, save. Yes, kemudian oke. Save successfully. Kita cek ya di folder. Oke, udah bisa ya, udah kebentuk format .las-nya. Nah, SAP saya ini bisa kalian hapus karena ini udah gak kepake lagi di pengolahan 3D-nya. Bisa kalian hapus aja sih untuk menghemat penyimpanan. Nah, jadi teman-teman, untuk part kali ini sampai sini dulu ya untuk pembuatan point cloud dengan format .las. Pada part selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi file config YML-nya untuk pengolahan 3D-nya. Bisa disiapkan dari sekarang editornya seperti Visual Studio Code atau Notepad++. Mungkin saya contohkan sedikit ya agar teman-teman punya gambaran. File config-nya itu seperti apa sih? Di sini. Nah, nanti teman-teman saat semua data sudah siap harus memiliki file config seperti ini ya dengan format .yml. Kita coba buka ya. Nah, ini adalah isinya. Yang pertama kita harus input polygon dulu. Ada dataset. Yang pertama ada bangunan, ada terrain, forest, water, dan road. Dan kalau kalian perhatiin, di sini ada formatnya SQLite. Ini bisa kita konversi dari SAP ya, SAP ke SQLite menggunakan QGIS. Kemudian kalau kita turun ke bawah ada lifting option. Untuk building dia menggunakan percentage 90 dan floornya 10, LOD-nya 1. 3VR maksimal LOD 1. Nanti untuk LOD 2 kita menggunakan software yang lain, namanya adalah GeoFlow. Itu di part-part yang akan datang ya. Kemudian ada input elevation, datasetnya adalah point cloud yang sudah kita bikin ya dari tutupan lahan. Dan ada settingan berikutnya, itu adalah default. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.